Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal 1 ayat 19 berakhir dengan ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca di saat ini. Amin. Bapak Ibu Jemaat, beginilah bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pendengar atau Pelaku Firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman, Alkitab itu dia berguna untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang, mengajar orang. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus menekankan pentingnya peranan firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya, termasuk Bapak Ibu saudara dan saya. Bagaimana peranan firman Tuhan itu mengubahkan kita untuk mengeluarkan kata-kata, berbuat segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, memberikan ketenangan, memberikan keteduhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang berikut yang Yakobus mau bilang bagi Bapak Ibu saudara dan saya begini. Yakobus mau melihat, mau mengingatkan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya, mana ibadah yang sia-sia dan mana ibadah yang berkenan kepada Tuhan Allah. Ibadah yang berkenan, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan Allah adalah melayani mereka yang membutuhkan. Siapa itu? Alkitab dengan tegas mengingatkan mereka orang-orang yang kehilangan, mereka orang-orang yang ada dalam kemalangan, mereka orang-orang yang ada dalam kepahitan hidup, mereka orang-orang yang disingkirkan, yang dipinggirkan, yang dipandang sebelah mata, mereka yang dihina. Itu menjadi tugas Bapak Ibu saudara dan saya untuk melayani. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah kita katakan bahwa saya mengasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, saya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, lalu praktek Bapak Ibu saudara dan saya tidak ada, itu omong kosong. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 4 hal yang dibilang bagi Bapak Ibu saudara dan saya dalam perikop bacaan kita saat ini, dengan satu tujuan, ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama kita tinggalkan, mulai dengan kebiasaan kita yang baru. Setelah mendengar firman Tuhan, kita belajar untuk melakukan satu demi satu firman Tuhan. Kalau ada 7 pokok, maka hari ini kita mulai dengan pelajaran yang pertama. Hari Senin kita melakukan hal yang kedua, hari Selasa dan seterusnya dan seterusnya. Maka ada perubahan dalam diri kita, dan sukacita itu ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengar
Setiap orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Kenapa dia berbahagia? Sebab Tuhan Allah akan memberkati dia dengan berkat yang tidak pernah kita duga dan kita tahu. Sekarang tergantung pada masing-masing kita. Setelah kita mendengar, mau tidak kita terus mendengar dan belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri. Marilah kita mengaku iman kita secara bersama, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, kaya dalam Roh. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Vokal grup PPGP Diaspora dipersilakan memperdengarkan kidung pujian.
Jemaat Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, sembah kami persembahkan bagimu Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang layak kami sembah dan kami muliakan. Sungguh besar kasih dan setiamu dalam anugerah dan berkat yang kami nikmati di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sampai dengan hari kemenangan iman ini Tuhan, Engkau tetap melayakkan kami untuk ada dalam persekutuan kami yang beribadah kanan Engkau. Sesungguhnya kami mengaku bahwa ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang ada pada diri kami, dalam setiap perkataan, perbuatan, pikiran, tetapi juga dalam niat kami, yang telah menyakiti hati sesama,
tetapi juga menduka citakan hati-Mu Tuhan Allah. Kami tertunduk dalam penyesalan kami, bermohon ampuni kami Bapa. Berkenan Engkau menguduskan segenap tubuh, roh, dan jiwa kami dengan darah-Mu yang telah tertumpah untuk ampunan segala dosa itu. Di hari ini Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Engkau boleh menjumpai kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau telah menegur kami dalam cinta kasih-Mu. Engkau menginginkan kami dalam hidup ini melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati-Mu, melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Tetapi ya Tuhan, kami berseru, kami tidak mampu karena kelemahan, keterbatasan yang ada pada diri kami. Tak kali itu kami hanya bermohon kepadamu Bapa di sorga, kuatkan iman percaya kami, tuntun sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan melayakkan kami agar kebenaran firman-Mu menjadi bagian terpenting dalam hidup kami. Kami boleh melakukan perubahan-perubahan pada diri-diri kami lewat perkataan-perkataan kami, lewat perbuatan-perbuatan kami, sehingga di mana-mana tempat kami ada, di situ nama Tuhan Allah yang dipuji dan dipermuliakan. Sebab orang akan melihat Engkau ya Yesus Kristus dalam diri kami, dalam rumah tangga, keluarga, bahkan persekutuan kami. Bapa di sorga, kami senantiasa bermohon tolong kami agar kami diberikan kekuatan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus mengatakan kebenaran firman-Mu yang kami mulai dari diri pribadi kami, rumah tangga, keluarga, tetapi juga dalam persekutuan bersama kami. Bapa yang kekal dan kudus, terima kasih untuk kebenaran firman. Sebagai persekutuan umat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan, perlindungan, kasih dan setia Tuhan yang boleh menjaga, melindungi kami selama seusbuh dalam seluruh pekerjaan, pengabdian, bahkan pelayanan kami. Kasih dan kuasa-Mu senantiasa ada di tengah kehidupan kami, memberkati setiap pekerjaan, pengabdian yang telah kami lakukan di tempat di mana kami mengabdikan diri. Tuhan memberkati sehingga semuanya jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Bapa di sorga, sebagai persekutuan kami datang menyerahkan kami dalam persekutuan jemaat diaspora, dari rumah tangga yang pertama dalam sektor pelayanan Tigris sampai sektor pelayanan Tiberias, dari mereka yang telah beruban putih sampai mereka yang masih ada dalam kandungan ibu. Tuhan, Engkau mengenal kami satu berikut satu dengan nama-nama kami masing-masing. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk-Mu Tuhan Allah, dalam setiap pergumulan yang sementara kami hadapi, dalam setiap beban-beban derita kami bawa untuk Tuhan Allah, karena kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami perbuatan tangan, Allah yang senantiasa merancang damai sejahtera dalam perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan hadirkan di tengah kehidupan setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih selaku persekutuan jemaat-Mu, ya Allah Bapa dalam Tuhan kami Yesus. Di saat ini kami datang membawa pergumulan-pergumulan kami selaku umat kepunyaan yang kami persembahkan dari tempat-tempat kami yang tersembunyi, secara diam-diam dari bilik setiap rumah tangga. Tuhan Allah berkenan Engkau menjawab itu dalam kasih dan kehendak-Mu, sebab kami percaya Tuhan Allah tidak akan pernah mempermalukan kami, anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepadamu. Tak kali itu kami serahkan seutuhnya pergumulan kami untuk-Mu Tuhan. Menopang di dalam doa kehidupan anak kekasih
Grisaldi Edward Siahaya. Dalam setiap perencanaan untuk memasuki tahapan yang baru pada tes kepolisian di Manokwari, dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang ada pada dirinya, kami percaya sungguh Tuhan Allah bahwa kasih karunia Allah nyata di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada anak ini, sehingga bersama dengan Engkau Tuhan, Ia boleh melakukan segala sesuatu dengan segala baik. Nama-Mu yang kami puji dan kami permuliakan. Bapa di sorga, kami datang bersyukur bersama dengan kehidupan anak Tuhan, Bapak Rikison Haspers, atas pergumulan sakit yang ia alami, dan kini atas pertolongan dan kuasa-Mu Tuhan, ia boleh disembuhkan, dipulihkan, ia boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terimalah ungkapan syukur dari kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Perlengkapi ia dalam hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga yang terbaiklah yang ia persembahkan bagi Tuhan Allah lewat seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi. Bapa di sorga, kami datang membawa pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan yang sementara ada dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit, secara khusus kehidupan Bapak terkasih Bapak Herinate yang kini sementara dirawat di Rumah Sakit Mutiara atas sakit pada bagian perut kanannya Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan, jamahan tangan kasih-Mu yang berbekas bilur kesembuhan itu. Berkenan menguduskan setiap makanan, minuman, cairan, infus yang sementara digunakan, sehingga lewat kuasa-Mu Tuhan Allah ia disembuhkan dan dipulihkan. Nama Tuhan Allah yang dipuji dan dipermuliakan. Kami pun datang bersyukur bersama dengan kehidupan keluarga Taihutu atas pertambahan setahun usia dari kehidupan anak kekasih Marissa Taihutu yang di hari ini genap berusia 6 tahun. Tuhan memberkati pertumbuhan perkembangan kehidupan anak kekasih di tahun hidupnya yang baru. Biarlah kasih dan kuasa Allah menyertai, menuntun, memberkati, sehingga anak ini boleh bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan, mampukan kehidupan kedua orang tua kekasih dalam tugas dan tanggung jawab untuk menata layani kehidupan anak ini, membina, mendidik, mengerahkan. Biarlah kasih dan kuasa-Mu senantiasa melingkupi kehidupan keluarga ini, sehingga di tengah kehidupan keluarga Taihutu, nama Tuhan Allah yang terus dipuji dan dipermuliakan. Seluruh ungkapan syukur dari kehidupan keluarga Taihutu kami persembahkan hanya kepadamu ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang selaku persekutuan umat-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam situasi yang sementara kami hadapi, dengan semakin meningkatnya mereka yang terkena COVID-19. Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami minta, jikalau Engkau berkenan, maka halaukanlah semua itu daripada kehidupan kami. Biar darah Tuhan tercurah atas kami, materai Tuhan turut atas setiap hidup rumah tangga keluarga kami. Tuhan memeteraikan setiap ambang pintu rumah tangga dengan darah anak domba. Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami, menjaga keluar masuk kami dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan Engkau berdiri di setiap tapal batas di mana kami ada, sehingga setiap penyakit yang hendak masuk merongrong kehidupan kami tidak berkuasa atas hidup kami, sebab tubuh kami adalah tempat berdiamnya Roh Allah yang kudus. Tak kali itu Bapa di sorga, dalam iman kami yang sungguh, kami bermohon, mari Tuhan, Engkau kuduskan segenap tubuh, roh, dan jiwa kami. Lalu biarlah Engkau yang berkuasa atas hidup kami, sehingga di tengah kehidupan kami, nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kami puji dan kami permuliakan senantiasa. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami berdoa bagi semua kami yang boleh hadir dalam persekutuan di saat ini. Tuhan memberkati kami dengan setiap pergumulan-pergumulan hidup rumah tangga, dengan setiap syukur-syukur, dengan setiap harapan-harapan kami. Dan kenanlah Tuhan turut campur tangan dalam seluruh hidup kami, sehingga yang kami nikmati adalah rancangan damai dan sejahtera Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di sorga, semua kami yang memberi diri untuk melayani Engkau Tuhan, berkenan Tuhan juga menyertai, memberkati. Baik kami sebagai majelis jemaat, kami sebagai pemain keyboard, kami sebagai kantoria, kami sebagai operator infokus, sebagai tuagama, sebagai pengurus wadah-wadah kategorial, para pengasuh panitia, kami serahkan seutuhnya kami semua ke dalam tangan pengasihan. Mari Tuhan, ikat kami
dalam tali persekutuan kasih Kristus yang mengikat dan menyempurnakan itu, sehingga kami rapi tersusun dan diikat menjadi satu tubuh Kristus untuk terus mengatakan hormat dan puji bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Bapa yang kekal dan kudus, setiap kami yang boleh mengisi acara di saat ini dalam kidung pujian, baik vokal grup maupun nanti duet, Tuhan Allah, Engkau juga memperlengkapi dengan setiap talenta yang Tuhan berikan bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga di tengah kehidupan mereka talenta ini terus diperlebatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa, inilah kami dengan seluruh kehidupan kami, setiap rencana kami memasuki usbuk kerja kami yang baru, kami mengundang Engkau Tuhan, mari pegang tangan kami berjalan bersama dengan kami, sehingga kami boleh melangkahkan kaki kami tanpa takut, sebab Tuhan Allah senantiasa menyertai memberkati, sebagaimana janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman ini. Ya Allah Bapa di sorga, inilah seluruh ungkapan syukur dan doa kami. Ampun kami Bapa jika kami minta melebihi kehendak, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami persembahkan doa ini kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Duet dipersilakan untuk memperdengarkan kidung pujiannya. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu oh Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu oh Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Hendak bermazmur karena setiamu
kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janji-Mu oh Tuhan, melebihi segalanya, dan ku bersyukur melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan syukur di saat ini, dengarkanlah firman Tuhan. Dengan rela hati kami mau mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
pengutusan jemaat Tuhan undang berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.